Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah platform teknologi, di mana kita sudah memasuki pekan ke-11 ya. Di mana di pekan ke-11 ini kita akan spesifik membahas unit masukan dan keluaran atau input output device. Pertama kita bahas adalah pengertian dan fungsi modul input output. Seperti yang kita ketahui, jadi komponen utama sistem komputer itu ada CPU, kemudian memori, ada memori primer dan memori sekunder, kemudian yang terakhir adalah eh, modul masukan atau keluaran atau I/O device ya, serta ada juga sistem interkoneksi, baik itu bus dan lain sebagainya. Nah, modul I/O atau modul masukan atau keluaran merupakan interface ya bagi sistem bus atau central switch ya. Dan I/O device ini dia mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Dan tidak hanya sekedar sebagai penghubung ya, tetapi juga I/O modul ini dia berisi logika ya dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Nah, perangkat atau piranti eksternal itu tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Karena apa? Karena bervariasinya metode dari operasi piranti periferal. Sehingga kemudian tidak praktis ya apabila sistem komputer itu harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Nah, dan juga kecepatan transfer nih ya, kecepatan transfer dari piranti periferal itu biasanya lebih lambat daripada terlaju transfer data pada CPU ataupun memori. Dan juga ada juga format data dan panjang data ya dari si piranti periferal ini kadang berbeda dengan CPU sehingga perlu modul untuk penyelarasannya. Nah, fungsi dari modul I/O itu adalah sebagai interface ya, interfacing atau piranti interface atau piranti antarmuka ke CPU dan juga memori ya melalui bus system. Ya. Dia kemudian ke CPU, dia atau juga ke memori. Ya. Nah, modul I/O ini adalah komponen dalam sistem komputer yang tanggung jawabnya dia melakukan pengontrolan perangkat luar serta pertukaran data antara perangkat luar tadi dengan memori utama atau dengan register-register CPU. Ya. Jadi dia melakukan uh, menghubungkan ya link ke periferal lain atau eksternal. Nah, fungsi dari modul I/O lainnya adalah dia melakukan fungsi kontrol dan juga timer atau pewaktuan. Kemudian juga komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, dan juga dia melakukan buffering data ya, dan juga yang tadi adalah error detection atau deteksi kesalahan. Baik, kita bahas struktur dan teknik modul I/O. Ya. Modul I/O ini memiliki berbagai macam perkembangan ya, seiring dengan perkembangan jenis komputer. Ya. Namun, ya bagaimanapun kompleksitas modul I/O itu ya, struktur dari sistemnya ya masih masih mirip sebetulnya ya, dari generasi ke generasi komputer. Antarmuka modul I/O ke CPU itu melalui bus sistem komputer ada 3 saluran, yaitu saluran data, ya ini saluran data, kemudian alamat, ya saluran alamat, dan juga yang terakhir adalah saluran kontrol. Nah, saluran kontrol. Nah, bagian terpenting dari modul ini adalah
blok logika ya. Anda lihat nih di blok logika yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal ya. Karena di dalamnya itu terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok di modul I/O. Nah, ini adalah strukturnya ya. Antarmuka ke bus system, ini antarmuka ke periferal. Ada data status kontrol untuk ke eksternal device yang terhubung. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang struktur dan teknik modul I/O lainnya. Ya. Jadi metode akses perangkat eksternal terhadap modul I/O itu ada dibagi jadi 3. Programmed, interrupt driven, dan direct memory access. Nah, kita bahas satu persatu. Di programmed, jadi pada di programmed atau I/O terprogram, ini data dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU atau Central Processing Unit itu melakukan eksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, meliputi apa saja? Pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Nah, kelemahannya dari programmer, jadi CPU dia akan menunggu sampai operasi I/O-nya selesai, ya, dan itu akan membuang waktu, dan juga CPU akan lebih cepat proses operasinya, ya, karena semakin cepat sehingga dia mungkin akan lebih bisa menyebabkan panas, overhead, dan lain sebagainya. Nah, dalam teknik ini, model I/O itu tidak dapat melakukan interupsi ke CPU ya, terhadap proses-proses yang diinstruksikan kepada modul I/O tersebut. Nah, seluruh proses itu jadi tanggung jawab CPU ya, sampai operasi selesai. Ya. Nah, di programmed I/O, implementasi perintah dalam instruksi I/O itu terbagi jadi 2. Memory mapped I/O dan isolated I/O. Ya, kita bahas satu persatu. Memory mapped I/O, jadi terdapat ruang tunggal ya untuk lokasi memori dan perangkat I/O. Jadi si CPU ini akan memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses ya baik memori ataupun perangkat I/O. Nah, konsekuensinya dari memory mapped I/O ini adalah dia perlu saluran tunggal ya untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Jadi itu konsekuensinya. Nah, keuntungannya adalah efisiensi dalam pemrograman. Ya, walaupun memang dia akan memakan banyak ruang memory address. Oke, lalu yang berikutnya adalah isolated I/O. Nah, di implementasi isolated I/O itu dilakukan pemisahan ruang pengalamatan ya bagi memori dan juga bagi I/O. Nah, kalau menggunakan teknik ini, maka kemudian dia diperlukan bus ya yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Ya. Keuntungannya adalah sedikit intrusi dari I/O. Kalau misalnya kita menggunakan isolated I/O, itu adalah metode yang programmed. Metode berikutnya adalah interrupt driven. Nah, di metode ini ya, proses pengaksesan itu dilakukan lebih optimal ya, dan tidak buang-buang waktu. Prosesnya pertama, CPU dia akan mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Nah, bersama dengan perintah I/O dijalankan dengan modul I/O, si CPU juga melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Lalu, ketika modul I/O sudah selesai menjalankan instruksi yang diberikan, dia akan melakukan interrupt ya, interrupt ke CPU. Dia menginformasikan, tugasnya sudah selesai deh, gitu. Nah, kendali perintahnya itu tapi masih menjadi tanggung jawab CPU ya. Jadi baik dia ambil perintah dari memori atau pelaksanaan dari perintah di memori tersebut. Nah, si CPU itu melakukan multitasking di beberapa perintah sekaligus, di mana
lalu tidak ada waktu tunggu ya bagi CPU yang membuat proses bisa lebih cepat. Nah, cara kerja teknik interupsi ini ya itu di sisi modul I/O, yaitu modul I/O dia terima perintah ya, misalkan read. Nah, kemudian modul I/O dia akan melaksanakan pemerintah pembacaan dari periferal ya, read ya, dan kemudian paket datanya ditaruh di register modul I/O. Lalu kemudian modul dia akan mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU ya, melalui apa? Melalui saluran kontrol. Lalu dia menunggu data yang diminta CPU. Nah, saat permintaan terjadi, modul akan meletakkan data pada bus data dan kemudian modul siap menerima perintah selanjutnya. Itu adalah di interrupt driven. Lalu bagaimana dengan direct memory access? Di direct memory access atau akses memori langsung, dia mampu mengatasi kelemahan sebetulnya yang terjadi di interrupt driven maupun di programmer I/O. Ya, kalau yang sebelumnya di teknik sebelumnya itu yang dua tadi dia perlu intervensi CPU aktif ya, dan transfer rate-nya pun terbatas. Tapi kalau dengan DMA ya, dia bisa berfungsi sebagai modul tambahan atau hardware ya pada sistem bus ya, di mana si controllernya itu dia bisa mengambil alih tugas dari CPU untuk penanganan I/O. Nah, cara kerja DMA itu menyesuaikan instruksi dari CPU. Jadi pada saat CPU memberitahu DMA controller untuk melakukan tugas ya, seperti contohnya membaca atau menulis data, mengetahui alamat perangkat, memulai alamat blok memori data, dan juga mencari tahu jumlah data yang akan ditransfer. Lalu setelah CPU menginstruksikan perintah pada DMA controller, CPU akan melakukan pekerjaan lain. Nah, lalu si DMA controller ini menangani pekerjaan yang berkenaan dengan instruksi yang diberikan CPU. Kalau sudah selesai, si DMA akan mengirimkan instruksi atau pesan ke CPU. Itu direct memory access. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini ada single bus untuk detach DMA, lalu ada single bus untuk integrated DMA I/O, lalu ada I/O busnya itu sendiri. Nah, di konfigurasi direct memory access ya, itu ada 3 jenis. Yang pertama single bus detach DMA controller ya. Single bus detect DMA controller. Ini nomor satunya. Ya. Kemudian nomor duanya single bus integrated DMA controller. Ini nomor duanya. Dan nomor tiganya adalah I/O bus atau separate I/O bus. Ini nomor tiganya. Ya. Di single bus ya, si setiap transfer menggunakan bus ya, dia akan melakukan 2 kali seperti perjalanan data dari I/O ke DMA. Lalu kemudian DMA ke memori ya. Jadi ketika misalkan si sistem bus digunakan 2 kali, kerja CPU juga ditunda 2 kali. Ya. Jadi dia sempat semacam ini saja, prosesor, DMA, I/O ya, I/O lagi terus memori. Nah berikutnya single bus integrated DMA controller. Nah di konfigurasi ini, kontrol ini dapat mendukung lebih dari satu perangkat ya. Jadi kalau terjadi perpindahan atau data, si sistem bisa menggunakan bus hanya 1 kali, seperti perpindahan data dari DMA ke memori. Nah, jika sistem bus digunakan 1 kali, maka kemudian kinerja CPU juga ditunda 1 kali ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa konfigurasi jenis single bus integrated DMA controller ini lebih baik ya dari detached DMA controller. Lalu yang terakhir ada separate I/O bus. Jadi konfigurasi bus yang terakhir ini dia adalah melakukan pemisahan ya. Jadi kondisi bus yang dibangun dia akan mendukung perangkat DMA yang aktif. Nah, sistem busnya dia digunakan bersama oleh modul DMA, prosesor, kemudian memori. Ya, walaupun memang pada prakteknya jalur bus ini hanya untuk pertukaran data antara DMA dengan memori. Ya, Anda lihat perbedaannya ada di sisi modul I/O-nya ya. Kalau single bus data DMA dia seperti ini, integrated DMA I/O, jadi si I/O-nya ada di DMA-nya,
Lalu yang terakhir adalah EOBUS ya, yang terpisah. Ya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di pekan depan kita akan membahas tentang perangkat laptop dan desktop populer. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Saya akhiri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.